Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari PGSD Uniro Angkatan 2021 izin mewawancarai Ibu mengenai implementasi kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah retorika. Sebelumnya, Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu, namanya silakan. Oke, baik. Perkenalkan, saya nama Sri Rezeki, unit kerja di SMA Negeri 3 Tuban, mengampu mata pelajaran ekonomi kelas 10, 11, dan 12. Langsung saja ya Bu. Apa yang menjadi latar belakang penerapan kurikulum Merdeka di sekolah yang Oke, yang pertama tentunya mengikuti aturan dari pemerintah. Karena memang dari pemerintah sendiri ada kebijakan yang mengharuskan bahwa di satuan pendidikan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka. Diharapkan dengan adanya perubahan kurikulum ini lebih bisa mengembangkan pendidikan yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya, yang dimana nanti bisa untuk lebih memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia tentunya. Karena mungkin dari berbagai kurikulum yang sudah ada dievaluasi, perlu ada perbaikan sehingga ada perubahan kurikulum, tepatnya di kurikulum. Bagaimana sekolah itu mempersiapkan para guru ataupun tenaga pendidik dalam implementasian kurikulum Merdeka? Memang untuk pertama kendala yang dihadapi di kurikulum Merdeka ini adalah di sumber daya manusia, gurunya. Ya, karena guru adalah pilar utama dalam proses pembelajaran. Tentunya untuk menghadapi kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka ini perlu ada persiapan yang cukup bagus untuk guru-guru. Nah, melalui apa? Mungkin melalui pendidikan, pelatihan, ada workshop, ada seminar, ada sosialisasi yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Karena tentunya perubahan kurikulum ini tidak serta-merta semua orang bisa, gitu kan? Ada hal-hal baru yang harus diperbaiki, yang harus diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga perlu ada tambahan ilmu. Bapak Ibu guru juga perlu mengembangkan kompetensinya, kemampuannya dalam menghadapi perubahan kurikulum Merdeka ini. Jadi yang paling perlu dilakukan tentunya memberikan pemahaman, sosialisasi kepada Bapak Ibu guru melalui apa? Diklat. Terutama sekarang kan juga banyak di PMN, platform Merdeka Belajar dan sebagainya. Itu salah satu sarana bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kompetensi kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Lalu bagaimana kurikulum Merdeka mempengaruhi metode pengajaran dan pembelajaran di kelas? Oke, sebetulnya yang namanya kurikulum itu ya sebetulnya hampir sama. Cuma di kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada kebebasan siswa. Jadi di kurikulum Merdeka ini implementasinya lebih penekanan atau fokusnya pada ada diferensiasi, mengelompokkan capaian pembelajaran sesuai dengan usia. Makanya ada fase A, ada fase B, C, dan sampai fase terakhir adalah fase F. Untuk SMA kan fase E sama fase F. E untuk kelas 10, F untuk kelas 11 dan ada diferensiasi, penekanannya pada diferensiasi dan lebih memberikan kebebasan dan lebih fleksibel. Kenapa? Karena di sini lebih fokus pada materi-materi yang esensi, materi-materi pokok, materi-materi yang lebih mendasar, yang lebih penting, sehingga proses pembelajaran pada anak ini lebih bermakna. Jadi anak bebas untuk mengeksplor bakat dan minatnya, karena ini di awal sudah ada pemetaan seperti itu, beda dengan kurikulum 3. Makanya ada yang namanya assessment diagnostik, assessment di awal pembelajaran untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Jadi kita dalam proses pembelajaran itu tidak melakukan semuanya dari kita. Anak itu kemana berbakat minatnya? Anak ada yang suka belajar itu dia melalui
visual saja, ada yang audio visual. Ono bocah sing seneng maca, ono sing seneng bocah kan pelaku luyur, nah itu kan beda-beda. Nah itu perlu dideteksi di awal, maka perlu diidentifikasi. Itu salah satu perbedaan dengan kurikulum 13. Kalau di kurikulum 13 kan tidak ada di asesmen awal seperti itu. Jadi pembelajaran lebih terstruktur. Tapi kalau di kurikulum Merdeka lebih bebas, lebih fleksibel, orientasinya adalah pada pembentukan karakter. Lalu perubahan yang paling signifikan di siswa semenjak diterapkannya kurikulum Merdeka itu apa saja, Bu? Siswa lebih bebas untuk mengeksplor dirinya, punya kebebasan, dia mau gaya belajar yang seperti apa, lebih bisa mengeksplor, lebih bisa mengungkapkan apa ya, jadi dirinya lah istilahnya. Jadi betul-betul di sana dia tidak merasa tertekan gitu. Karena memang namanya kurikulum Merdeka, diusahakan anak itu bisa belajar yang menyenangkan, tapi akhir yang diinginkan tetap pembentukan karakter, profil pelajar Pancasila. Itu yang diterangkan di kurikulum Merdeka. Sudah. Udah. Ini 6. 7 gak usah. Ya, 8. semua lagi. Terus apa peran teknologi dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka di sekolah itu? Teknologi. Kalau kita bicara teknologi, itu adalah hal yang menjadi kendala salah satunya di kurikulum Merdeka. Selain tadi sumber daya manusia, Ya. komunikasi, yang ketiga itu yang menjadi kendala di sini adalah teknologi. Iya. Satu di gurunya. Kalau gurunya tidak bisa teknologi, itu juga akan mengalami kesulitan. Karena apa, di kurikulum Merdeka ini istilahnya anak bebas, dan sekarang banyaknya media sosial lain sebagainya, anak bisa belajar dari sana. Itu adalah satu dampak sementara kita, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi itu, kira-kira bisa nggak kita beriringan dengan mereka, gitu yang pertama. Yang kedua, teknologi ini kaitannya dengan siswa. Kendala menjadi kendala di sini juga kadang-kadang ada anak-anak yang juga masih, ya walaupun sekarang banyak anak pintar main game dan lain sebagainya, tapi dalam hal bijak dalam menggunakan teknologi itu kan kadang juga jauh. Jadi teknologi ini sangat-sangat besar pengaruhnya, tetapi juga menjadi salah satu kendala bagi implementasi kurikulum Merdeka. Saya sendiri secara pribadi kan, untuk heran kaitannya dengan teknologi, ya misalnya kita harus buat konten-konten dan lain sebagainya. Kalau kita tidak pintar teknologi, otomatis kita juga akan ketinggalan. Akhirnya ya belajar, walaupun tertatih-tatih, gurunya juga harus belajar. Tidak hanya gurunya, muridnya juga harus lebih belajar, karena mereka diberikan kebebasan. Mau Bu belajar pakai ini boleh, nggak masalah. Kita belajar apapun dari media sosial, dari buku, dari apapun boleh. Yang penting itu bisa menggiring anak untuk bisa memahami materi yang diinginkan. Teknologi itu sangat-sangat penting. Tapi jangan hanya fokus pada teknologi, karena di daerah-daerah terpencil tentunya silakan kesulitan. Tapi yang pertama, teknologi kita harus mengikuti perkembangan. Kalau enggak bisa. Nah, terutama guru-guru senior sing sekolah pun. Ya, keteteran gitu. Sing muda-muda itu mungkin ya banyak kendala mungkin di penggunaan laptop dan lain sebagainya, sementara kita harus mengikuti perkembangan seperti itu. Kadang-kadang itu juga kesulitan teknologi ini seperti itu. Terus bagaimana sekolah mengatasi perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan antara siswa dalam konteks kurikulum Merdeka? Ya, nah ini mungkin nanti juga kaitannya dengan penilaian ya. Tadi saya di awal sudah di kurikulum Merdeka itu ada 3 penilaian: diagnostik, formatif, dan sumatif. Kalau di kurikulum 13 kan hanya sumatif. Nah, bagaimana mensiasati anak-anak yang capaian pembelajarannya ternyata tidak sesuai. Nah, ini nanti ada, walaupun dia sudah naik ke fase berikutnya, dari kelas 10 ke kelas 11 kan fasenya berbeda. Kalau memang dia belum selesai dengan materi, dengan
capaian yang dia belum tuntas, maka di kelas berikutnya dia masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan capaian pembelajaran yang belum tuntas. Jadi istilahnya dia masih punya tagihan. Tidak apa, dia tetap naik, tapi dia masih punya tugas untuk menyelesaikan tugas dari fase yang belum diselesaikan. Tapi dia tetap bisa naik. Itu di kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum 13 kan tidak ada rambu-rambu seperti itu, tapi di kurikulum merdeka ada. Jadi anak-anak yang belum ya mungkin diberikan kekayaan itu ada tetap. Nah, remedial ada. Tapi kalau ternyata dia sampai detik terakhir penilaian akhir ternyata dia tidak bisa menyelesaikannya, diberikan kesempatan, masih tetap diberikan kesempatan. Tapi ini bukan dengan individu masing-masing, artinya dengan bapak ibu guru yang bersama-sama. Karena tidak mungkin kan semua pelajaran dia tidak tercapai, maksudnya mungkin dia matematika tidak tercapai, tapi di pelajaran lain dia tercapai, seperti itu. Nah, itu masalah penilaiannya. Jadi ya kalau dikatakan berat, dikatakan berat, tapi yang namanya perubahan itu kan harus diikuti. Ya mungkin kan kita stagnan di tempat sementara yang lain sudah bergerak. Ya, walaupun tertatih-tatih ya kita tetap harus berubah. Walaupun pelan-pelan. Terus apa harapan Ibu terhadap masa depan implementasi kurikulum merdeka yang ada di Indonesia? Harapan ke depannya kurikulum merdeka ini mungkin masih banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, harapannya ada perbaikan-perbaikan, kemudian ada pelatihan-pelatihan lagi yang mungkin diberikan kepada bapak ibu guru kaitannya dengan kurikulum merdeka. Walaupun selama ini di PNM juga sudah banyak contoh-contohnya, kemudian cara belajarnya seperti apa. Tapi yang namanya orang itu kan bapak ibu guru juga punya target jam mengajar juga kan. Kalau kita harus belajar di PNM, berarti kan harus di luar jam pembelajaran. Jadi tidak mungkin di sekolah, jadi harus mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Dan berharap kurikulum merdekanya tidak berhenti sampai di sini. Karena ketika ada perubahan kurikulum, itu juga kita akan kembali lagi kan. Gitu. Sudah berkali-kali kurikulum berubah. Yang namanya perubahan itu pasti ada sisi baiknya, ada sisi baiknya kita lihat saja. Mungkin anak lebih diberikan kebebasan. Mungkin kalian sendiri kan mahasiswa juga sudah pakai merdeka kan, juga merdeka belajar kan juga. Mungkin anak-anak kan lebih bisa mengeksploitasi dirinya, lebih bebas mengekspresikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk positifnya. Dan mungkin kedepannya anak-anak lebih karena di kurikulum merdeka ini lebih pada capaian pembelajaran yang diinginkan, pembentukan karakter. Diharapkan karakter anak Indonesia dengan adanya kurikulum merdeka ini bisa lebih baik. Karena itu kunci utama pendidikan, membentukkan karakter. Sepandai apapun anak kalau tidak punya karakter yang baik, percuma. Ya karena adab itu di atas ilmu. Itu saja pertanyaan yang kami ajukan kepada Ibu. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.